Datang Israel sini habis, langsung mereka cabut pistol, ku pecahkan ginjal kok Israel. Maka perempuan tetap berjamaah. Perempuan boleh berjamaah ke masjid, berjamaah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dari rumah menutup aurat. Ini banyak yang pakai mukena, mukenanya ditenteng. Ke masjid pakai celana lijing. Banyak yang masuk paret comberan gara-gara ngelihat, wow, amazing. Sampai ke masjid zikir baca Quran, jangan ngobrol di belakang, ada tirai. Banyak jamaah yang sudah tua, jantungnya nggak kuat, masuk ke masjid di balik tirai dia dengar suara, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pas dia buka tirai, istrinya cantik burung balang ditangkap di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua jamaah mardotillah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Mardotillah Bapak Kolonel Dr. Safroni beserta seluruh pengurus, mudah-mudahan selalu istiqomah sabar mengurus jamaah. Guru-guru kita semua, Syekh Iqbal Khan, Ustadz Abdul Syukur beserta para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Sufyan Sauri beserta Bapak Wakil Wali Kota Bapak Chandra, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari menjelang siang ini adalah walaupun zaman berubah, iman kita takkan goyah. Saya selama menyampaikan tausiah, baru inilah judulnya yang susah diingat. Sebetulnya kalau mau simpelnya satu saja, istiqomah. Tapi Masjid Mardotillah tidak mau yang biasa-biasa aja, dia mau yang luar biasa. Allahu Akbar. Kajian kita hari ini adalah istiqomah, biasa aja, tapi begitu disusun dengan kata-kata yang indah. Walaupun zaman berubah, iman takkan goyah. Kan luar biasa, betul? Judulnya luar biasa, yang ceramah biasa di luar. Yang mau saya sampaikan terkait dengan judul kita ini, syarat supaya iman kita tidak berubah walaupun zaman berubah, syaratnya ada 3. Berapa? 3. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan. Jadi karena 3 saya bagi, saya menghadap 3. Yang pertama saya ngadap dulu ke depan 20 menit, setelah itu ke kanan 20 menit, setelah itu ke kiri 20 menit, setelah itu saya pulang. Yang pertama dulu, syarat supaya kita istiqomah, iman tidak goyah walau zaman berubah, syarat yang pertama adalah hijrah. Mustahil kita bisa istiqomah kalau tidak hijrah. Tapi jangan gara-gara ini selesai acara semua izin ke Pak Kolonel mau hijrah. Tetap di sini. Maksud hijrah itu adalah, siapa itu orang yang hijrah? Mana hajara mana hallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Zina, riba, narkoba, khamar, sabu-sabu, kecubung, spiritus, lem kambing, pil anjing gila. Mudah-mudahan Pak Ustadz hijrah dengan taubat. Hijrah meninggalkan yang diharamkan Allah, taubat kembali ke jalan Allah. Maka kalau hijrah meninggalkan, setelah ditinggalkan kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan taubatnya taubat nasuha. Nasuha artinya menyaring madu. Madu, ibu jangan cemas dulu. Saya pergi ke hutan pedalaman Riau
masuk jalan kaki ke dalam 20 orang, yang sampai ke sarang madu cuma 10, yang 10 lagi nggak lulus fit and proper test, pulang. Disediakan oleh panitia sepatu bot. Ustaz Somad, nanti kita masuk ke dalam nyari madu, sepatu botnya setinggi lutut. Oke, masuk ke dalam. Begitu saya masuk ke dalam tanah, lubangnya sepinggang, tinggal sepatu botnya di dalam. Sampai di dalam saya dipasang baju astronot. Kenapa pakai baju astronot? Karena tawon seliuran. Tawon ini nggak peduli sama Ustadz, dia hantam juga. Lalu kemudian batu tali pancing ditembakkan ke atas. Setelah itu tali ditarik turun ke bawah, ke atas 50 meter, ke bawah 50 meter, panjang tali 100 meter. Ditarik 2 orang, narik 1 orang naik ke atas, dia bawa golok, lalu dia tebas itu sarang tawon, putus, jatuh ke bawah, disaring dengan kain tipis. Sarang lilinnya nyangkut, anak lebahnya nyangkut, ranting kayunya nyangkut, sampah-sampahnya nyangkut. Lalu yang keluar dari celah kain tipis adalah madu asli masuk ke botol. Itu proses bahasa Arabnya namanya nasuha. Jadi tobat nasuha artinya menghilangkan sampah-sampah sampai akhirnya terasalah madu yang asli. Sekarang banyak orang minum madu, tes di rumah sakit diabetes meletus. Kenapa? Penipu, pembohong. Sarang lebah dimasak pakai gula merah. Hai pengusaha madu bodong, kau penipu, di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak yang di sana, jangan tersinggung saya tunjuk. Itu saya sedang menunjuk penonton, mereka kan nonton ini live. Kameranya hidup kan? Aduh. Soalnya pernah juga saya ceramah gitu, pas selesai saya tanya, rekamannya gimana Pak? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Taubat nasuha menyaring sampah kotor. Jangankan Abdul Somad, jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam alaihissalam berdosa atau tidak berdosa? Berdosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, nanti jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan, digoda oleh setan. Tapi kemudian dia bertobat. Doa yang paling tua adalah doa Nabi Adam. Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda taubat itu diterima? Katanya Pak Ustadz, kalau taubat kita diterima wajah kita bercahaya. Itu namanya Ultraman. Katanya kalau tobat kita diterima wajah kita putih bersih, itu namanya skincare. Taubat diterima itu ada perubahan. Sebelumnya marah-marah, ngamuk-ngamuk, setelah taubat menjadi orang yang lembut. Pak Haji, ya tadi saya lihat istri Bapak digonceng orang. Ikhlaskan. Itu bukan taubat, bodoh. Taubat itu tidak menghilangkan kemarahan kita. Marah pada tempatnya, ada masanya. Ini Ustaz Somad ini kenapa kalau ceramah ini marah-marah? Ini bukan marah, sound sistemnya mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam. Saya nyesal pakai narkoba Pak Ustaz. Kenapa? Duit saya habis. Kan? Menyesal karena sudah melawan perintah Allah. Setelah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wad daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal
perasaan kita nggak pernah latihan ya. Memang kalau udah soulmate itu ya, sejiwa gitu besti. Adik-adik ini apa nama grup hadrohnya? Hah? Al-Ihsan. Saudaraku dimanapun berada, mau walimah, mau nikah, jangan lupa undang grup hadroh Al-Ihsan dari Depok. Hubungi nomor kontak berikut ini. Royalti nanti kita bahas. Syarat yang pertama, Ustaz Somad, saya istighfarnya nggak bisa kayak Ustaz Somad tadi pakai hadroh, pakai suara. Istighfar nggak mesti pakai lantunan suara merdu, biasa aja. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ustaz Somad, saya nggak bisa pakai suara. Apakah Allah tidak mendengar? Allah maha mendengar. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Ibu mau bersuara bagus, bapak menggerak dulu, asal jangan ngejar 100 bunyinya nggak jelas, karena tasbih 100 mau cepat-cepat akhirnya bunyinya coba tentara polisi yang silap tersalah lalu mau minta maaf sama komandan, datang ke komandan, komandan tempeleng sama komandan, kurang ajar, lepak. Maka kalau bisa makharijul hurufnya dapat, astagfirullahaladzim. Saya Pak Ustadz nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, ya terserah pakai bahasa apa yang bisa. Seperti orang di kampung saya misalnya susah bahasa Indonesia, ya pakai bahasa kampung. Please forgive me, oh my God. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, dinacakan dengan lidah, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan silap salah dosa kita semua, insyaallah. Ada di antara kita ini yang nggak berdosa? Ngaku. Ustaz Somad, saya mau pergi haji Pak Ustadz. Bapak bersihkan dulu diri bapak. Saya sudah minta ampun ke istri saya Pak Ustadz, tetangga kawan jiran semua sudah Pak Ustadz, tapi ada satu yang saya khawatirkan Pak Ustadz. Apa itu Pak? Waktu SMP dulu Pak Ustadz. Kenapa? Saya itu kalau pas sekolah di SMP makan bakwan 3 bayar 2. Coba bapak cari di SMP bapak, di mana tempat jual bakwan. Saya sudah cari, sudah jadi ruko semua Pak Ustadz. Coba bapak cari di mana anak cucunya bapak bayar. Bapak makan berapa kali? Yang nggak makan cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Berat juga ini Pak. Coba bapak hitung berapa harga bakwan zaman bapak sekolah tahun 80-an, hitung dengan harga standar bakwan menurut UNESCO sekarang. Setelah itu lalu bayarkan ke lembaga yang dinikmati umat orang banyak. Kalau nggak ketemu ahli warisnya, bisa ke masolih ammah. Contohnya Pak Ustadz, masjid, boleh datang ke masjid. Mana tahu ada di antara bapak ibu yang kasusnya sama seperti ini, nanti tinggal datang ke pengurus Masjid Mardotillah, itu nanti untuk dibelikan pembebasan tanah di samping. Dan nggak perlu ngomong, cukup datangi Pak Kolonel, datang ngomong, Pak ini ada uang. Saya yakin Pak Kolonel juga nggak nanya apakah ini uang bakwan. Kami udah sama-sama tahu dari wajahnya, kan kelihatan itu dari bola matanya, nampak ada bakwan, tempe mendoan. Saya sebenarnya mancing-mancing bapak ibu tersenyum ini cuman mau nyari tahu apakah jamaah ini orangnya banyak masalah atau tidak. Tapi ternyata dari senyumnya ini nggak ada utang sama sekali. Karena kalau orang banyak utang, dia nggak bisa senyum lepas begini. Setengah mati kita mancing, paling ketawanya. Jadi saya senang Pak Kolonel, dengan jamaah yang begini, insya Allah tanah kita nggak lama lagi bebas, insya Allah. Tapi nggak tahu juga ya, nanti kita lihat ke depan. Lalu proses taubatnya bagaimana? Proses taubatnya mandi taubat. Saya mandi nggak bisa Pak Ustadz, karena kata dokter terakhir pemeriksaan ini katanya tulangnya akut, kalau kena air retak. Kalau nggak bisa mandi, wudhu aja Pak. Wudhu juga nggak bisa Pak Ustadz, karena ini memang nggak bisa. Jangankan kena air, ngelihat air aja menggigil Pak Ustadz. Kalau begitu tayamum aja Pak. Ayah tayamum.
tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, cari tanah, cium dulu, nggak ada bau tai kucing, baru pakai tayamum. Setelah itu sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Apakah dosanya perlu disebutkan? Nggak usah. Apalagi kalau sholat sunat taubatnya di masjid Mardotilah, jangan kuat-kuat. Usolli sunnatat taubat, sudah mengganggu istri tetangga. Oh jangan. Apalagi ada kawan di sebelah, jangan. Usolli sunnatat taubat. Kalau ada kawan sebelah yang nanya, apa dosamu? Urus saja dosamu, jangan kau urus dosa. Sesama pendosa dilarang saling bertanya. Habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kau sangka bahwa kau besar, kau orang kaya, jabatanmu banyak, hebat, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar kabira. Kalau kau hari ini dipuji orang, dimuliakan orang, diagungkan Allah, yang terpuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Kalau kau dikatakan orang suci bersih, itu hanya pakaianmu, hatimu kotor. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan kepada Allah empat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa suara merdu kayak itu Pak Ustadz, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai sholat seperti dapat bakwan panas. Lalu setelah itu ayatnya Pak Ustadz, ayatnya Pak Ustadz, kayak banyak hafalan aja. Ya kulhu apalagi. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku sehebat apapun engkau, walaupun engkau seorang kolon, ada orang enggak. Kita jaga juga perasaan Pak. Tetap kau berkata bahwa yang paling tinggi Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh saya nggak bisa khusyuk kalau rukuk di sini. Kenapa? Ada jagung, ada kubis. Tolong nanti selesai acara ini disayur ya, jangan dibuang, mau bazir. Saya sudah banyak ceramah dari Sabang sampai Papua, baru ini di atas pentas banyak sayur. Biasanya cuma bunga-bunga aja. Memang betul-betul luar biasa Masjid Mardotilah. Dari awal saya memang udah curiga ini masjid ada apa-apanya. Pertama saya curiga pas datang tadi, kok banyak sekali tentara sama TNI Polri. Saya nggak nanya, masa profesor nanya kan? Saya pura-pura kalem aja kan. Dan di dalam hati saya, tentara, polisi, tentara, kok banyak sekali. Rupanya ketua masjidnya kolonel. Bapak polisi, bapak tentara, kami bangga dengan bapak-bapak di masjid hari ini. Bapak polisi, bapak tentara datang ke masjid, bapak ibu bangga atau tidak? Dari bunyinya kelihatannya kalian takut. Setelah sholat sunat taubat, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka ketika itu at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat diampunkan Allah semua dosa-dosanya insyaallah. Doakan supaya Ustaz Somad termasuk orang yang diampunkan Allah semua dosanya, amin ya rabbal alamin. Syarat yang pertama adalah hijrah taubat. Selesai satu, cukup pas 20 menit. Jam saya nggak mungkin bohong, ini bukan jam sembarangan. Tahu mereknya apa? Casio, kasih orang. Ini saya ini ke sana atau ke sana? Sunnah Nabi ke kanan. Mohon maaf Pak Wali. Setelah bertaubat berhijrah, nggak bisa sendirian, mesti berjamaah. Ibu sudah berjamaah? Bunyinya nggak yakin saya. Apakah kami perempuan ini sholatnya berjamaah ke masjid Pak Ustadz? Di mana-mana itu jamaah nanya Ustadz, tapi di Mardotilah ini Ustadz yang nanya jamaah. Perempuan nggak boleh sholat ke masjid karena takut ditangkap tentara Israel.
di Masjid Mardhatillah